Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan. Biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, biar roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas hidup setiap kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, apa yang menjadi bagian kami. Buat kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar segala hormat, hikmat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya gantiin Ko Freddy, jadi Ko Freddy tanggung jawab. Buat sebagian orang mungkin di sini biasa aja, tapi buat saya berdiri sebelum naik ke sini itu asam lambung buat saya, saudara. Karena itu deg-degan banget. Oke, saudara, yes. Hari ini judulnya tentang kekekalan. Jadi dari kemarin saya bingung mau nyampein apa, tidak dapat ilham apa-apa, tidak dapat pewahyuan apa-apa, tapi kemarin saya coba tanya Tuhan apa yang harus disampaikan hari ini, dan saya dapat judulnya adalah tentang kekekalan. Karena hari-hari ini saya melihat banyak orang-orang Kristen yang dasarnya mengikut Tuhan, bukan kekekalan. Dasar mengikut Tuhan yang ya menurut saya tidak kuat. Karena kenapa? Dasarnya ikut Tuhan kadang karena berkat dan sebagainya. Kalau tidak diberkati tidak mau ikut Tuhan, kalau tidak diberkati ngambek, kalau tidak ini ngambek. Kita buka dulu ayatnya sebelum saya lupa buka ayat. Di Amsal 3 ayat 16 sampai 18. Kok saya deg-degan ya? Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Ini adalah berkat perjanjian lama, kalau menurut saya ya. Karena perjanjian lama semua yang jasmani. Tapi ada satu berkat yang Tuhan sediakan pada saat Tuhan Yesus datang sendiri. Bukan lagi semua masalah yang jasmani. Tapi berkat yang tertinggi menurut saya adalah pada saat kita bisa menyelesaikan destiny kita, panggilan kita, pertandingan iman kita sampai garis akhir dengan kuat. Itu adalah berkat yang tertinggi menurut saya. Kita lihat saudara, Tuhan Yesus hidupnya berapa tahun? Cuman 33 tahun, betul? Berarti dia tidak diberkati. Kenapa? Pendek umur. Betul nggak saudara? Tuhan Yesus pendek umur loh, 33 tahun, diberkati enggak? Kalau kita patokan dengan berkat yang dipercayai, berarti Tuhan kita tidak diberkati. Karena kenapa? Cuman 33 tahun hidupnya. Murid-murid, kalau dibilang kekayaan harus dengan berkat, maka murid-murid sebenarnya tidak diberkati. Karena matinya tidak ada yang benar. Ada yang digoreng, ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik kuda dan sebagainya. Tetapi mereka menyelesaikan semuanya sampai akhir dengan kuat. Itu yang mereka kejar pada saat mereka mengikut Yesus. Hari-hari ini saudara, apa yang kita kejar dalam hidup kita? Apakah yang kekal atau kita sebatas mengejar yang rohani? Saya mau cerita tentang papa saya. Papa saya itu orang yang cinta uang, sangat cinta uang. Karena dia latar belakangnya dari keluarga miskin. Dia angkat, jadi anak tiri, tapi dibedain sama saudara tirinya. Karena opa saya itu dulu raja gula, kaya raya, tapi papa saya itu tidak dikasih apa-apa sama sekali. Jadi papa saya itu miskin. Dan dari umur 12 tahun atau 15 tahun, papa saya udah kerja cari duit. Papa saya cerita buat beli satu lusin lampu gas itu dia harus naik dokar, naik kuda itu 7 hari untuk bawa pulang ke sini. Jadi dia merasa itu kalau nggak punya duit itu siksanya setengah mati. Jadi dia akhirnya di dalam hidupnya tuh cinta uangnya menurut saya kuat. Karena dia sampai ngomong sama saya waktu itu, saya kan waktu itu berdoa sering saat teduh gitu. Dia sampai ngomong kayak gini ke saya, kamu pikir ya
Tuhanmu itu bisa kasih makan kamu. Dia ngomong gitu papa saya. Kamu pikir tuh kamu berdoa, terus tiba-tiba uang jatuh dari langit. Gak kayak gitu papa saya gitu. Gak usah terlalu fanatik lah, jangan terlalu radikal lah. Gitu loh. Soalnya papa saya itu merasa bahwa uang itu segalanya. Segalanya dia bisa lakukan kalau dia punya uang. Sampai satu waktu mama saya sakit. Dan papa saya punya uang, tapi dia tidak bisa ngelakuin apa-apa dengan duitnya. Dan akhirnya mama saya meninggal. Setelah itu papa saya ngomong ke kita anak-anaknya, ternyata ya uang itu bukan segalanya, tapi Tuhan itu segalanya. Singkat cerita, setelah itu papa saya juga sakit. Terus papa saya akhirnya meninggal. Papa saya meninggalkan lumayan banyak buat anak-anaknya. Terus kita lihat papa lagi di peti, terus kita lihat yang ditinggalkan sama papa, maksudnya yang di kamar, di brankas dan sebagainya. Saya itu sama adik saya, kita lihat-lihatan terus kita ngomong kayak gini. Ternyata ya, uang itu bukan segalanya. Karena pada saat terakhir nanti, yang kita bawa ini cuma hidup kita sama Tuhan. Bukan harta itu, bukan ruko, bukan emas, bukan uang, tapi kehidupan kita sama Tuhan seperti apa. Itu yang kita bawa nanti ke Tuhan. Bukan lagi yang jasmani. Dari situ pemikiran saya tentang kehidupan mulai berubah. Walaupun setelah itu saya masih lumayan bandel dan sebagainya. Tapi di situ pelan-pelan itu selalu ada dalam pikiran saya. Apa yang kamu cari, apa yang kamu cari, apa yang kamu cari. Kamu mau duit banyak buat apa? Enggak salah saudara, saya enggak bilang enggak cari duit, enggak. Tetapi yang terutama dalam hidup kita pada saat kita cari duit itu siapa? Apakah buat kita sendiri? Apakah masih ada Tuhan di hati kita? Atau kita memang cari Tuhan buat uang? Itu yang jadi perenungan saya. Sampai satu waktu saya dapat satu ayat di Matius 21 ayat 12 sampai 13. Saya bacain aja. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Waktu saya baca ini, saya ngomong, waduh ini ayatnya lumayan keras buat saya. Walaupun itu sepertinya buat orang-orang Farisi. Tapi waktu itu Tuhan ngomong ke saya kayak gini. Banyak anak-anakku yang seperti itu. Saya bilang, kok bisa? Karena banyak anak-anak Tuhan yang datang ke bait suci, datang ke Tuhan buat dagang. Ngerti maksudnya saudara? Ngomong gini, kalau saya tidak diberkati ya Tuhan ya, saya tidak mau gini. Kalau saya tidak diberkati, saya tidak mau ke PW. Kalau saya tidak diberkati, saya tidak mau ke gereja. Itu dagang. Dagang itu ada pertukaran. Dia bilang, anak-anakku tuh suka dagang sama saya. Kalau tidak diberkati, ngambek. Kalau tidak diberkati, nggak mau ke gereja, tidak mau pelayanan. Pokoknya harus ada berkat dulu lah. Baru mau ngikut Tuhan benar-benar gitu loh. Dasarnya selalu berkat. Kalau dasar kita selalu berkat saudara, maka pada saat goncangan itu datang, kita akan hilang. Apalagi hari-hari ini ada yang bilang resesi lah, harus nabung apa emas dan sebagainya. Pada saat fokus kita sesuatu yang jasmani, maka iman kita satu waktu akan goyah. Karena fokusnya bukan Tuhan lagi, bukan yang kekekalan, tetapi yang jasmani. Kita tahu bahwa Tuhan itu datang buat menyelamatkan kita, betul saudara? Kadang saya tuh ngomong seperti ini sama teman-teman, kurangkah Yesus di kayu salib? Sampai kita harus nambahin kayu salib plus uang, plus mobil, plus rumah, plus apa, plus apa, plus apa. Kalau itu masih kurang saudara di kayu salib, saya nggak tahu lagi seperti apa kebahagiaan yang kita cari
dalam Tuhan. Satu percakapan sama saya dengan Tuhan sama saya waktu saya di pesawat, Tuhan ngomong kayak gini. Kamu tuh pengen diberkati seperti apa? Saya bilang ini, ya saya tuh pengennya sih punya rumah, ada kolam renangnya, ada mobilnya, ada apanya gitu-gitu kan. Terus Tuhan bilang ini, kalau udah saya kasih itu semua, kamu mau apa lagi? Ya nggak tahu sih. Terus Tuhan ngomong kayak gini, sesuatu yang kamu inginkan, yang belum kamu miliki, itu akan berasa berharga. Tetapi sesuatu yang berharga itu pada saat sudah kamu miliki akan menjadi biasa rasanya. Betul saudara? Contoh. Saya nih beli handphone iPhone, saya nabung nih. Nabung. Wah, dapat handphone iPhone. Tapi happy-nya itu punya iPhone itu cuma beberapa hari doang. Setelah itu kok biasa ya iPhone-nya? Oh ternyata cuma gini-gini doang. Contoh lagi, saya punya teman, punya private jet. Gitu. Gini-gini saya pernah naik private jet saudara. Ya gini-gini saya pernah naik private jet punya teman saya. Saking duitnya itu banyak, mungkin bagi sebagian orang private jet itu luar biasa, benar nggak? Wah, buat naik aja sudah haleluya puji Tuhan, apalagi punya, betul nggak? Tapi buat dia itu biasa. Karena kenapa? Dia bisa gampang beli private jet dengan mudah karena duitnya banyak. Bahkan private jet itu cuma dipakai buat apa? Buat beli empek-empek ke Palembang terus balik. Karena udah biasa. Rasanya udah nggak ada gitu loh. Rasa senangnya itu udah ada. Karena kenapa? Nggak ada Tuhan di sini. Dia kaya tapi merasa tidak kaya. Jadi percakapan lanjut di pesawat sama Tuhan. Tuhan ngomong kayak gini. Tahu nggak sih orang kaya itu sebenarnya siapa? Saya bilang siapa Tuhan? Orang yang bisa mengucap syukur. Tuhan ngomong kayak gini. Kamu lihat orang kaya? Dia bilang iya. Itu kan sudah kaya lumayan gitu. Udah kaya banget. Dia bilang tapi dia masih merasa kurang kaya. Berarti dia miskin gak? Saya bilang iya sih ya. Miskinnya itu bukan yang kelihatan, tapi miskinnya di sini. Dia punya segalanya, punya private jet, punya rumah mewah yang mungkin kita nggak bisa, belum tentu bisa punya. Tapi itu dia masih merasa kurang. Dan menurut Tuhan, dia orang miskin. Karena kenapa? Dia tidak pernah cukup di sini. Kaya sekali lagi bukan masalah yang jasmani. Kekayaan yang sebenarnya adalah di dalam hati. Pada saat kita bisa menikmati apa yang Tuhan kasih di hidup kita, itu menurut saya adalah kekayaan yang sesungguhnya. Di dalam mengucap syukur saudara, ada penyembahan di dalam mengucap syukur. Dalam mengucap syukur itu, menurut saya mengucap syukur itu adalah penyembahan. Kita tahu ada satu kata-kata bahwa ngomong kayak ini, praise and worship, pujian dan penyembahan. Pujian adalah kita mendeklarasikan sifat-sifat Tuhan. Tetapi penyembahan adalah kita memberikan korban pada Tuhan. Membawa korban kepada Tuhan itu seperti gini saudara. Diberkati nggak diberkati, kita tetap berkata Tuhan baik. Itu penyembahan. Kalau kita tidak diberkati, kita ngomel, itu bukan penyembahan. Itu masih dagang. Tapi pada saat situasi tidak seperti yang kita inginkan, dan kita tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Itu penyembahan yang sesungguhnya. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka melakukan penyembahan yang sesungguhnya pada saat dia berkata, sekalipun saya harus mati, Tuhan adalah tetap Tuhan saya. Tapi menurut saya yang lebih daripada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel adalah Tuhan Yesus. Karena dia naik di kayu salib. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego kan masih selamat ya. Tapi Yesus sampai mati pun
dia tetap berkata, Tuhan baik. Dia tetap berkata, ampuni orang-orang yang menyalibkan saya. Itu penyembahan yang sesungguhnya menurut saya. Maria Magdalena melakukan penyembahan yang sesungguhnya. Kalau saudara tahu berapa kali Tuhan Maria Magdalena mengurapi Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Berapa kali Maria mengurapi kaki Tuhan? Ternyata enggak sekali saudara. 2 kali. Yang pertama dengan mur, yang kedua dengan narwastu. Saya waktu baca itu, wah. Tuhan bilang kamu belajar sama Maria Magdalena. Maria Magdalena itu salah satu menurut saya wanita yang tahu betul cara memikat hati Tuhan. Tahu cara mengambil hati Tuhan dengan semua penyembahan yang dia buat. Oh kita baca aja dulu, siapa tahu nanti Maria Magdalena 2 kali ngurapin kaki Yesus. Ada di Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 1. Ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekaknya dengan rambutnya. Oh ya, oke. Terus di Yohanes 12 ada lagi ayat 3. Waktu di Betania. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Berapa kali saudara? 2 kali. Belum lagi setelah itu, sebelum dia meminyaki kaki Yesus, dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Setelah itu baru dia meminyaki dengan minyak wangi. Jadi menurut saya 3 kali. Air mata, mur, dan narwastu. Maria tahu betul cara ngambil hati Tuhan. Dengan apa? Ada di kaki Tuhan. Kalau kita baca tentang Maria Magdalena, selalu tentang kaki, betul? Maria itu selalu tentang kaki, minyakin kaki Tuhan, ngurapin kaki Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Tersungkur di kaki Tuhan pada saat Lazarus meninggal. Pada saat Marta datang, Marta gak tersungkur. Tuhan tidak ngelakuin apa-apa. Tapi pada saat Maria datang, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dan semua apa yang menjadi keinginan Maria dikabulkan sama Tuhan, bahkan lebih dari itu. Mungkin pada nggak tahu kalau saya ini pengangguran saudara. Tapi kalau saya bilang saya pengangguran, tidak ada yang percaya saya pengangguran. Makanya ada TikTok ngomong kayak gini, kalau orang tidak percaya kamu tidak punya duit pada saat kamu bilang tidak punya duit, berarti kamu orang yang sukses. Mungkin saya orang yang sukses. Karena kalau saya bilang, saya ini pengangguran gak ada kerja. Kalau ditanya, kamu kerja apa? Saya gak ada kerja, nggak mungkin. Ada lagi yang percaya, kalau saya lihat Koriko ya pengangguran sih. Tapi saya gak pernah lihat pengangguran sesumringah kokoh gitu katanya. Biasa pengangguran tuh mukanya tidak sesumringah kokoh gitu. Saya bukan pengangguran juga Mas ya, saya memang tidak kerja sekarang, tapi ya adalah pemasukan dikit-dikit. Dan setelah tahu gak saudara, selama saya di Sion, saya itu diberkati, sangat diberkati, baik itu secara jasmani dan rohani. Kalau rohani saya tahu lah diberkati, setiap pagi saya di sini, saya di taman, tidak ada lagi tempat saya nongkrong selain di sini dan di taman. Kalau enggak ya paling di kamar. Waktu bulan 12 lalu, acara yang pas bulan 12, saya itu tiba-tiba ditransfer orang duit. Saya nggak tahu siapa orangnya. Sampai sekarang pun saya nggak ngerti ibu itu siapa. Tiba-tiba dia ngotot pengen ketemu, tapi saya nggak ada. Saya lagi bantuin Coach Ce
ngitung persembahan. Dia bilang nggak bisa diganggu lagi ini. Tiba-tiba dia dapat WA saya dan tiba-tiba dia dapat rekening saya. Udah transfer. Cuman WA, AI udah transfer ya. Saya bilang, AI buat apa ini? Banyak banget. Terus baru-baru ini, terus di Sion kalau masalah makanan, masalah itu saya sangat berlimpah-limpah makanan di Sion. Setiap hari ada yang ngasih makanan, setiap hari kadang ada yang ngajak makan. Terus saya dikasih duit juga di Sion, bayangin. Saya lagi tidak ngapa-ngapain terus tiba-tiba, oh ya janjian Riko ketemu ya, tiba-tiba dikasih duit cash segepok nih buat Riko, buat keperluan ini. Saya itu kaget loh. Saya nggak pernah minta saudara. Saya kalau dalam ke Tuhan ya, saya nggak pernah minta duit, saya tidak pernah Tuhan berkati saya nggak pernah. Yang saya minta apa? Buat saya mencintai Engkau. Cuman itu yang saya minta saudara, mencintai Tuhan. Lebih daripada diri saya sendiri. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau yang lain hari-hari ini. Saya cuma kepengen Tuhan aja. Saya bilang, di kaki Tuhan itu segalanya buat saya. Sampai saya tuh kadang nangis saudara, ini udah nangis nih. Aduh cengeng, kalau sama Tuhan gitu. Sampai tadi saya bilang, Tuhan berkatin saya. Tapi kalau dilihat-lihat ya Tuhan ya, di hadapan Tuhan tidak ada yang baik dalam hidup saya selama saya sama Tuhan nih. Saya itu selalu nyusahin Tuhan, buat Tuhan kecewa dengan semua dosa-dosa saya, pelanggaran saya. Tapi Tuhan masih berkati saya kayak gini. Sekali lagi saudara, apa yang ada di hidup kita hari-hari ini? Masihkah ada Tuhan? Masihkah itu menjadi kekuatan kita seperti lagu tadi? Ataukah berkat itu masih yang jadi utama dalam hidup kita? Biar ini menjadi perenungan kita hari-hari ini. Tapi saya berdoa biar hanya Yesus yang ada di hati kita. Biar hanya Dia yang menjadi Raja dan Tuhan di hati setiap kita. Karena kenapa? Kalau menurut saya ngikut Tuhan itu memang ada musimnya, memang ada masanya. Kadang kita merasa bahwa Tuhan itu sangat jauh, tapi sebenarnya enggak jauh. Kadang kita merasa kita tidak diberkati, Tuhan jahat, tapi sebenarnya Dia tidak jahat. Karena di setiap musim kehidupan Dia selalu ada di sana. Itu aja sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan ke Bapak Riko. Dari Mamuju, saudara kita ini dari Sulawesi jauh-jauh ya saudara, tapi dia suka ke Sion dan tinggal lama di sini beberapa waktu. Puji Tuhan, biar lewat hidupnya dia terus menjadi saluran berkatnya Tuhan. Satu ayat yang diingatkan ya saudara, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini ya saudara-saudara, kekekalan membuat saudara dan saya ini ayo terus berpacu dari waktu ke waktu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga apa yang Tuhan rencanakan buat setiap kita, destiny yang Tuhan percayakan, itu terus kita boleh berlari bersama dengan Tuhan. Kita memang butuh semua yang jasmani, tapi yang rohani juga harus ada keseimbangan ya saudara-saudara. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang saudara dan saya ayo sama-sama kejar
soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Salah satunya tadi Riko katakan mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Yesus tetap baik buat saudara dan saya. Amin. Biar perenungan firman Tuhan membawa saudara dan saya tetap mengingat ada sesuatu yang tujuan ilahi yang Tuhan sudah saudara dan saya sediakan, yaitu kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Biar itu kita boleh sampai pada waktunya kita semua destiny itu kita alami bersama dengan Tuhan. Jaga hidup kita, jaga semua ya saudara-saudara, untuk kita mengerti apa yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, amin. Yuk kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar Engkau terus menerjemahkan Tuhan setiap firman yang sudah disampaikan, yang menjadi kebutuhan pribadi lepas pribadi. Mari Roh Kudus, Engkau terus yang mengajarkan dan mengingatkan untuk setiap kami Tuhan. Belajar dan belajar mengejar apa yang mendatangkan kekekalan. Sehingga pada waktunya apa yang Kau sudah sediakan menjadi jatah kami. Itu yang membuat setiap kami boleh dipuaskan oleh Engkau. Ketika kami mengejar apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, setiap pujian penyembahan juga biar itu menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu, dan setiap deklarasi yang sudah kami perkatakan jadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau kembali memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dengan berkat-berkat yang baru Tuhan, urapan yang baru turun atas setiap mereka. Pemimpin pujian, para singer, pemain musik, anak-anak multimedia, hamba-Mu Riko juga diberkati oleh Tuhan dengan berkat double porsi. Sehingga lewat pelayanan mereka, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa, minta kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Lewat tubuh kami, Engkau berikan Tuhan imun tubuh yang dari surga. Sehingga setiap kami boleh terus berlari mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Untuk kami terus mengejar destiny yang sudah Engkau tetapkan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan harapan, itu yang Engkau sudah sediakan. Biar dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat, kami boleh tetap mengerjakan bagian kami seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami butuh kekuatan baru di dalam nama Yesus. Turun atas setiap kami. Roh, jiwa, tubuh kami sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang sudah memberkati bangsa dan negara kami. Biar Engkau terus memulihkan, memberikan pertobatan atas bangsa kami. Dan Engkau yang memegang kendali atas bangsa kami. Pemerintahan yang daripada Tuhan tetap terus Tuhan mengendalikan atas keadaan bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa dan negara kami mengalami damai sejahtera, shalom Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami di dalam nama Yesus. Biar Engkau yang ambil alih semuanya. Bangsa kami adalah bangsa yang mempunyai penduduk yang menjadi orang yang benar, penduduk yang takut akan Tuhan, penduduk yang terus melakukan bagiannya Tuhan untuk membuat sejahtera atas bangsa ini. Karena Engkau yang mengendalikan semuanya atas bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, melalui Bapak Presiden dan semua jajarannya di dalam nama Yesus. Biar ada hikmat, wibawa ilahi turun atas setiap pemerintahan bangsa kami. Sehingga mereka boleh mengatur, memimpin bangsa dan negara kami seperti yang Engkau sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan menjagai akan bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus ada kuasa darah Yesus melingkupi akan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang Kau sudah anugerahkan di tengah-tengah bangsa kami. Dan semua yang
baik sedang tergenapi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Biar sepanjang hari ini juga kami butuh pengurapan baru yang daripadamu. Biar kuasa, otoritas, wibawa ilahi turun atas setiap kami. Melalui pengurapan ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Yuk saudara, mari kita sediakan minyak urapan di dalam nama Yesus. Kami sudah mengangkat tangan ini Tuhan yang sudah diberikan minyak urapan. Biar urapan yang baru turun atas kami. Ada 7 roh Allah turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah yang berkuasa atas hidup setiap kami. Pikiran-pikiran Kristus menguasai pikiran kami. Mata kami terus memandang apa yang berasal daripadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, telinga kami juga diurapi untuk kami sendingkan, mendengar apa yang daripadamu. Di dalam nama Yesus, mulut lidah mulut kami juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, ada aliran-aliran kehidupan yang keluar, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, segala tegar tengkuk kami dipatahkan di dalam nama Yesus. Roh pemberontakan, roh ketidakpercayaan, semua yang tidak baik keluar di dalam nama Yesus. Kami cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Mari Tuhan gantikan dengan yang terbaik yang daripadamu. Ada ketaatan, kesetiaan yang daripada Tuhan menolong akan hidup panjang hari ini Tuhan. Hati kami mau lekatkan kepadamu. Kami terus mau membangun keintiman lewat setiap pekerjaan kami, menjadi satu penyembahan yang berbau harum naikkan hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sepasang tangan kami persembahkan juga ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memberkati, karena kami percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan lewat tangan kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Sepasang kaki kami juga kami persembahkan kepadamu, biar Engkau memimpin perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dan jejak kami boleh mengikuti jejak langkah-Mu yang mengeluarkan lemak. Sehingga hidup setiap kami boleh menikmati setiap berkat jasmani dan rohani yang Engkau sudah sediakan sepanjang hari ini Tuhan. Dan lewat hidup kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Termeterai semua yang kami sudah doakan dan naikkan ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Dan biar berkat anugerah kemurahan Tuhan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus ada sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Yuk kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.